Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaldera Mawada dengan NIM 401211120. Di sini saya akan menyelesaikan tugas hukum maritim mengenai yuridiksi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu yuridiksi terlebih dahulu. Yuridiksi atau pembuatan undang-undang adalah wewenang untuk membuat dan menetapkan undang-undang. Hukum internasional mengizinkan suatu negara untuk menerapkan berbagai tingkat yuridiksi atas kapal berbenderanya, kapal yang berada di pelabuhannya, dan kapal yang berada di zona maritimnya, termasuk perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif. Penerapan yuridiksi ini berasal dari prinsip-prinsip yang diakui sebagai hukum kebiasaan internasional. Penerapan yuridiksi di setiap instansi juga diakui berdasarkan konvensi hukum laut. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 yuridiksi hukum maritim beserta zona delimitasinya. Dalam delimitasi zona maritim yang dibagi menjadi 3 yuridiksi, yang dimaksudkan adalah yang pertama itu ada zona laut terbuka atau high sea. Laut merupakan zona di mana hak-hak negara tidak berlaku, termasuk hak eksklusif untuk mengusahakan sumber daya alam, mengendalikan ikan di laut, dan mengawasi kegiatan di laut. Negara-negara memiliki hak untuk mengendalikan kapal mereka di zona ini, namun tidak memiliki hak eksklusif. Selanjutnya ada zona eksklusif atau biasa kita sering mengenalnya dengan ZEE. Zona ini merupakan zona laut yang berada di sekitar wilayah negara dan memiliki batas maksimal 200 mil atau 370 km dari garis basah. Negara memiliki hak eksklusif untuk mengusahakan sumber daya alam, mengendalikan ikan laut, dan mengawasi kegiatan di laut di dalam zona ini. Selanjutnya ada zona terbatas, atau biasa kita mengenalnya dengan territorial sea atau laut teritorial. Zona ini merupakan zona laut yang berada di sekitar wilayah negara dan memiliki batas maksimal 12 mil atau 20 km dari garis basah. Negara memiliki hak untuk mengendalikan kapal mereka di zona ini, serta hak untuk mengawasi kegiatan di laut. Perlu diingat bahwa batas-batas zona maritim ini berubah tergantung pada perjanjian antar negara dan konvensi internasional yang berlaku. Nah, adapun perbedaan antara 3 zona maritim yang dibagi menjadi 3 jurisdiksi adalah sebagai berikut. Pada zona laut terbuka atau high sea, itu tidak memiliki batas tertentu, namun hanya berada di sekitar zona eksklusif dan zona teritorial. Adapun hak-haknya, yaitu negara tidak memiliki hak eksklusif untuk mengusahakan sumber daya alam, mengendalikan ikan laut, dan mengawasi kegiatan di laut. Nah, negara hanya memiliki hak untuk mengendalikan kapal mereka di dalam zona ini. Selanjutnya, pada zona ekonomi eksklusif, batasnya maksimalnya yaitu 200 mil dari garis basah, dan hak-haknya yaitu negara memiliki hak eksklusif untuk mengusahakan sumber daya alam, mengendalikan ikan laut, dan mengawasi kegiatan laut di dalam zona ini. Selanjutnya, pada zona terbatas yaitu memiliki batas 12 mil, dan hak-haknya yaitu negara memiliki hak untuk mengendalikan kapal mereka di zona ini, serta hak untuk mengawasi kegiatan di laut. Zona delimitasi hukum maritim merujuk pada proses penentuan batas-batas maritim antara negara-negara yang berbagi perairan laut. Proses ini penting untuk menetapkan yuridiksi dan hak-hak terkait pengelolaan sumber daya alam, keamanan, dan perlindungan lingkungan di wilayah perairan laut. Delimitasi ini dapat mencakup penentuan batas zona laut terbuka atau high seas, zona laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan zona-zona lain sesuai dengan hukum laut internasional, seperti yang diatur di dalam United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Proses delimitasi maritim melibatkan berbagai faktor, termasuk pertimbangan geografis, lingkungan, sosial politik, teknologi, dan ekonomi. Faktor lingkungan misalnya dapat mempengaruhi pemilihan metode delimitasi dan menjadi motif penting dalam suatu proses negosiasi delimitasi. Nah, dalam konteks hukum laut internasional, zona delimitasi hukum maritim merupakan aspek penting yang mempengaruhi suatu kedaulatan, keamanan, dan pemanfaatan sumber daya alam di perairan laut antar negara. Berdasarkan proses delimitasi ini membutuhkan perhatian khusus untuk memastikan kejelasan dan keadilan dalam menentukan batas-batas wilayah maritim. Nah, kebijakan laut yang mempengaruhi delimitasi zona maritim antara lain adalah perundingan antar negara untuk menentukan batas-batas wilayah perairan laut,
pengelolaan sumber daya alam, keamanan, dan perlindungan lingkungan di wilayah perairan laut. Proses delimitasi maritim melibatkan berbagai faktor, termasuk pertimbangan geografis, lingkungan, sosial politik, teknologi, dan ekonomi. Faktor lingkungan misalnya dapat mempengaruhi pemilihan metode delimitasi dan menjadi motif penting dalam proses negosiasi delimitasi. Dalam konteks hukum laut internasional, zona delimitasi hukum maritim merupakan aspek penting yang mempengaruhi kedaulatan, keamanan, dan pemanfaatan sumber daya alam di perairan laut. Kebijakan lain yang mempengaruhi delimitasi zona maritim adalah peraturan tentang negara kepulauan dalam UNCLOS 1982 yang menentukan bahwa di zona ekonomi eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku. Delimitasi zona maritim mempengaruhi kebijakan laut di negara-negara melalui berbagai cara. Yang pertama, yaitu pembatasan wilayah kedaulatan. Delimitasi maritim memperbatasi wilayah kedaulatan dan hak-hak yang diberikan oleh hukum laut internasional. Yang kedua, pengaturan keamanan dan keselamatan. Delimitasi maritim membantu meningkatkan keamanan dan keselamatan di perbatasan laut antar negara-negara. Yang ketiga, pengaturan sumber daya alam. Delimitasi maritim membantu menetapkan hak-hak terkait sumber daya alam di laut seperti sumber daya laut terbuka, zona ekonomi eksklusif, dan zona laut teritorial. Yang keempat, pengendalian perlindungan lingkungan. Delimitasi maritim membantu untuk menetapkan hak-hak terkait perlindungan lingkungan di laut, seperti menjaga keseimbangan ekosistem laut dan mengurangi dampak negatif kegiatan manusia terhadap laut. Yang kelima, pengendalian kegiatan laut. Delimitasi maritim juga dapat membantu untuk menetapkan hak-hak terkait kegiatan di laut, seperti kegiatan pelayaran, penggunaan sumber daya laut, dan pengembangan laut. Nah, yang terakhir, yang keenam, yaitu dapat melakukan pengendalian kekerasan dan konflik. Delimitasi maritim dapat membantu untuk menghindari konflik antar negara yang satu dengan negara yang lainnya dan mengurangi kekerasan di zona perbatasan laut. Delimitasi maritim mempengaruhi kebijakan di laut dan negara-negara lain melalui proses perjanjian yang bersangkutan. Dalam konteks hukum laut internasional, negara-negara mempunyai suatu kewenangan untuk menentukan batas wilayah juridiksinya masing-masing. Nah, namun karena batas terluar wilayah negara senantiasa berbatasan dengan wilayah kedaulatan negara lain, maka penetapan perbatasan harus juga memperhatikan dengan kewenangan negara lain. Selanjutnya, delimitasi zona maritim antar negara-negara lain itu memungkinkan untuk menimbulkan konflik yuridiksi di beberapa kasus, termasuk yang pertama, batas laut teritorial. Negara-negara yang berbatasan memiliki klaim yang berbeda terhadap batas laut teritorial mereka, yang dapat menyebabkan suatu perselisihan. Yang kedua adalah batas kontinen. Negara-negara yang memiliki wilayah laut yang luas dan berdekatan dengan wilayah kontinen lain dapat mempunyai klaim yang berbeda terhadap batas kontinen mereka. Yang ketiga, batas zona ekonomi eksklusif, yaitu negara-negara yang memiliki klaim yang berbeda terhadap zona ekonomi eksklusif mereka dapat menimbulkan perselisihan. Dan terakhir, yaitu batas garis pangkal. Negara-negara yang memiliki wilayah laut yang luas dan berdekatan dengan wilayah laut lain dapat mempunyai klaim yang berbeda terhadap garis pangkal mereka. Nah, perselisihan ini dapat menyebabkan konflik yang berat antara negara-negara seperti yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste, serta antara Vietnam dan Cina. Nah, untuk mengatasi konflik ini, negosiasi dan perjanjian antar negara-negara yang berpengaruh diperlukan untuk menyelesaikan delimitasi yang benar dan mengadakan praktik yang bersifat praktis dan sementara. Nah, sekian penjelasan saya mengenai 3 jurisdiksi hukum maritim beserta dengan zona delimitasinya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.